Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, senang berjumpa kembali ya. Pagi ini kita bisa join di dalam Zoom persekutuan doa pagi ini. Ya, kita pagi ini akan menaikkan doa-doa syafaat seputar acara retreat ya. Juga termasuk doa-doa syafaat yang biasa kita naikkan. Ya, mari kita awali persekutuan doa pagi ini. Kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Mari kita bersama-sama bersatu hati. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi yang indah yang Engkau berikan buat kami. Sekali lagi kami diberikan kesempatan untuk menikmati hidup baru di pagi ini. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan buat kami. Kami sungguh mengucap syukur Engkau senantiasa memberikan pertolongan dan pimpinan penyertaan di dalam kehidupan kami. Sepanjang hidup kami tak henti-hentinya Engkau memberikan kasih setiamu kepada kami. Terima kasih untuk segala anugerah penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama berkumpul di Zoom persekutuan doa pagi ini. Biarlah melalui persekutuan kami semakin saling dikuatkan di dalam kami untuk menghadapi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, berkati puji-pujian kami, berkati doa-doa syafaat yang akan kami naikkan nanti. Juga terlebih untuk firman Tuhan yang nanti akan dibagikan oleh Ibu Endah. Biarlah Engkau memberkati setiap persiapan yang sudah dilakukan, supaya firman Tuhan yang akan ditaburkan boleh menjadi berkat bagi kami semuanya. Engkau berkati kami yang mendengarkan maupun yang dari YouTube maupun Zoom. Tuhan berkati sehingga firman Tuhan ini boleh kami jadikan landasan kehidupan kami untuk menjalani aktivitas bersama-sama dengan lingkungan kami ya Bapa, supaya kami boleh menjadi teladan yang baik di dalam kehidupan kami sesuai yang Engkau ajarkan. Kami menyerahkan jam persekutuan doa pagi ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, sebelum kita mendengarkan renungan pagi ini yang akan disampaikan Ibu Endah, kita akan menaikkan satu pujian. Aku diberkati ya. Biarlah kita boleh merasakan berkat-berkat Tuhan sepanjang hidup kita. Kita boleh mensyukurinya karena Tuhan sudah baik kepada kita senantiasa. Biarlah lagu ini boleh menyemangati kita ya. Berkati sepanjang hidupku diberkati. Pagi hari siang berganti malam aku diberkati. Berkati
Ya, silakan Ibu Endah. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Eh, Pagi hari ini mari kita mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita boleh berkumpul bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan nanti berdoa bersama menjelang retreat yang akan kita jalani pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 12 dan 13 Juli. Puji Tuhan, pada kesempatan hari ini saya diberikan kepercayaan untuk memberikan renungan firman Tuhan. Pada awalnya, Bu Rita sudah menghubungi saya mau cerita kalau saya boleh memberikan renungan pada persekutuan doa hari Rabu tanggal 9 hari ini. Sebulan sebelumnya saya sudah dihubungi dan saya menyatakan siap, eh, mau tidak mau harus bilang siap. Kemudian eh, untuk mempersiapkan itu saya mulai mencari apa kira-kira yang Tuhan berikan untuk renungan pada hari ini. Dan saya memilih suatu tema, yaitu melayani dengan sepenuh hati. Mungkin tema ini sangat sederhana, tapi Tuhan berikan, saya percaya, untuk menguatkan kita semuanya dalam kita mempersiapkan retreat di gereja kita. Ya, pada pendahuluan ini saya mengajak Bapak Ibu, Saudara sekalian, untuk kita berdoa. Artinya kita persiapkan hati kita dalam doa yang singkat ini ya. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk melayani dengan tulus dan sepenuh hati, seperti Kristus telah melayani kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam doa pembukaan, kita menyebut, kita memanggil nama Tuhan. Bapa, Allah Bapa kita, dalam nama Tuhan Yesus dan kuasa Roh Kudus. Kemudian kita memohon, ajarilah kami. Kalau saya sebagai guru, saya mempunyai murid-murid, saya mengajar dan murid-murid itu belajar. Kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, berarti dia tidak akan bisa. Dia hanya mampu sedikit saja dan tidak menguasai penuh. Kenapa? Karena dia belajarnya tidak sungguh-sungguh. Di sini kita memohon, Tuhan, ajarilah kami, Tuhan. Artinya kita memohon Tuhan yang akan mengajar kita. Dan kita menyediakan hati kita, menyediakan hidup kita, untuk kita mau terus diajar, mau terus mempunyai niat, mau terus mempunyai harapan diperlengkapi oleh Tuhan, dan permohonan kita naikkan terus supaya Tuhan yang kita panggil akan menyediakan, akan siap untuk memenuhi apa yang menjadi permintaan kita. Tuhan, ajarilah kami untuk apa? Pada saat ini eh, kita ingin melayani, ya. Tuhan mengajar kami untuk melayani.
Melayani adalah suatu eh, kegiatan, suatu perbuatan di mana kita melayani, ada satu lawannya adalah dilayani. Jadi kalau melayani artinya kita berbuat sesuatu, kita menyiapkan diri kita, bagaimana kita siap, bagaimana kita bersedia memberikan waktu kita, memberikan tenaga kita, memberikan perhatian kita, memberikan dana kita, memberikan pikiran kita untuk orang lain. Sebaliknya kalau dilayani, artinya kita pasif. Pasif dalam arti kita hanya menerima. Kita tidak ada usaha. Jadi alangkah lebih baik kalau kita melayani. Dan itu pun kita terus berdoa agar Tuhan mengajari kita untuk kita mau melayani. Melayani dengan bagaimana? Yaitu dengan tulus. Eh, tulus ini suatu sifat. Sifat di mana kita harus mempunyai hati yang bersih, hati yang jujur, tidak pamrih, eh, tidak mempunyai maksud yang tersembunyi, atau tidak mengharapkan balasan, eh, tidak pura-pura. Jadi, kalau kita memohon pada Tuhan, ajarilah kami untuk kami melayani dengan tulus, artinya memang dengan sepenuh hati, dengan jujur, dengan tanpa pamrih, dengan hati yang bersih, dan sepenuh hati. Artinya sepenuh hati itu penuh, penuh itu tidak berkurang. Kalau dalam satu gelas airnya penuh, artinya memang full gitu ya. Jadi kita tidak setengah hati. Artinya kita dengan segenap hati kita mau melayani Tuhan. Ya, jadi itu awal atau doa pembukaan kita. Tuhan, ajarilah kami untuk kami melayani dengan tulus dan sepenuh hati, seperti Kristus telah melayani kami. Pada saat tadi saya lanjutkan, Bu Rita memberikan kepercayaan saya untuk memberi renungan di pagi hari ini, saya sudah memilih eh, tema melayani dengan sepenuh hati seminggu sebelum, jadi minggu kemarin saya berikan PPT dan doa, pokok-pokok doa. Kemudian kemarin sore saya penguatan untuk pelayanan hari ini. Saya benar-benar berserah Tuhan. Saya tidak ada apa-apa di hadapan-Mu. Saya baru pertama melayani dalam renungan untuk persekutuan doa ini dengan bercucuran air mata. Saya berserah, biarlah Tuhan yang akan menguatkan. Biarlah Tuhan yang akan memperlengkapi. Karena apa? Karena saya menyadari apa yang sudah dibuat oleh atau diberikan oleh Kristus sungguh luar biasa. Di gereja GKMI, saya benar-benar beroleh penguatan. Kenapa? Karena saya datang, saya tidak hanya menjadi sekedar jemaat saja, tapi terima kasih sudah diberikan kepercayaan, misalkan
harus berdoa, membaca firman pada saat ibadah, kemudian juga ikut latihan kur, juga ikut kegiatan-kegiatan, misalnya bakti sosial atau yang lain. Terima kasih. Semua itu membentuk saya untuk saya boleh selalu dekat dengan Tuhan. Untuk saya boleh sungguh-sungguh di dalam Tuhan dan eh, mengingat bahwa ternyata Tuhan sungguh sangat baik, dan apa yang saya berikan untuk Tuhan itu belum seberapa. Seperti Kristus telah melayani kami. Memang saat ini tidak berhadapan langsung, tapi Tuhan sudah pernah datang ke dunia. Tuhan sudah melayani untuk murid-muridnya. Tuhan sudah memberikan ajaran-ajarannya, mana yang orang yang misalkan menyakiti kita, tapi kita tidak boleh membalasnya. Itulah kasih yang Tuhan berikan, ajaran kasih bahwa kita harus mengasihi sama kita, sama seperti kita mengasihi diri kita sendiri, dan juga kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dengan segenap akal budi kita. Dan hal yang paling menguatkan, Kristus telah melayani kita, bukan hanya melayani, tapi sudah memberikan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita, orang yang berdosa. Inilah eh, pendahuluan atau doa yang kita panjatkan. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk melayani dengan tulus dan sepenuh hati, seperti Kristus telah melayani kami. Untuk dasar Alkitab yang menjadi renungan kita, saya yang pertama, saya ambil dari Kolose 3 ayat 23 dan 24. Begini firman Tuhan, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Di sini Tuhan firmankan, apapun yang kamu perbuat, apapun yang kamu perbuat berarti segala sesuatu yang menjadi tindakan kita. Artinya pada saat kita tidak dalam kondisi yang melayani Tuhan di gereja atau melayani Tuhan pada saat membawa firman seperti saya saat ini atau melayani Tuhan dalam yang berhubungan dengan hal-hal rohani, tapi setiap tindakan kita, setiap yang kita perbuat, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu. Artinya dalam segala tingkah laku kita, dalam segala perbuatan kita yang sehari-hari, itu kita perbuat seperti untuk Tuhan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya teringat pada saat di sekolah ada seseorang yang menjadi eh, orang penting di negara ini datang, yaitu Wakil Presiden Gibran Rakabumi, mau apa ya, menginspeksi tentang makanan bergizi gratis. Jadi Pak Gibran ini datang, semuanya dipersiapkan dengan baik, semuanya perfect gitu ya. Jadi ini harus begini, ini harus begitu. Nah, pada saat dia datang, luar biasa penyambutannya.
Semuanya ingin dekat dia, padahal dia dijagain. Semuanya ingin selfie, semuanya ingin foto-foto, ya. Sesuatu yang luar biasa teman-teman kerjakan untuk menyambut wakil presiden ini. Di saat mereka teman-teman ingin selfie, di situ saya tersadar, apakah saya harus ikut-ikut selfie? Eh, Ternyata ada pembelajaran yang saya peroleh pada saat itu. Apakah kamu sudah melakukan untukku, untuk Tuhan, hal-hal yang spesial, hal yang khusus, seperti yang teman-temanmu lakukan? Mereka heboh, mereka minta foto, mereka memberikan perhatian yang khusus. Di situ saya merenung, Tuhan, saya belum bisa memberikan hal yang luar biasa seperti mereka memberikan untuk orang. Dan akhirnya saya disadarkan, saya tidak perlu seheboh itu. Saya tidak perlu berebut foto-foto selfie. Artinya, sampai teman saya bilang, kok Bu Endah kamu nggak ikutan? Ayo dong, teman sebelah saya pun bersaksi. eh, ada yang lebih saya tinggikan, yang utamakan, saya muliakan, yaitu Tuhan Yesus. Dia masih membela. Ya saya juga iya gitu kan. Tapi kan ini lain gitu. Ini hanya sekali datang ke sekolah kita gitu kan. Ya udah dia berargumen seperti itu, ya udah saya tidak melanjutkan. Yang penting, oh saya lebih mengutamakan Tuhan untuk saya tinggikan, untuk saya berikan perhatian yang luar biasa. Jadi pada ayat ini kita diingatkan apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saya manusia yang biasa, tidak terlepas dari rasa marah, rasa kecewa, rasa sakit hati, karena kita memang masih mudah dikuasai oleh dosa, masih mudah jatuh, masih kadang roh kita lemah. Tapi saya ingat, saya sangat berkesan, Bapak, Ibu, Saudara. eh Kalau kita ke gereja setelah mendengarkan firman Tuhan, itu ada kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Saya senang sekali kalau mengucapkan itu ya, yaitu kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Saya sangat senang, kenapa? Karena ini mengingatkan saya bahwa kita harus mengikut dia setiap hari, setiap saat, harus selalu ingat Tuhan. Jadi apa-apa itu ini enggak berkenan enggak dengan firman Tuhan? Ini sesuai enggak dengan kehendak Tuhan? Ini eh, Tuhan izinkan nggak kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari? Artinya di luar hal-hal yang sifatnya rohani, eh, kita bekerja, kita mungkin mencari hiburan, kita mungkin olahraga, kita mungkin memasak. Tapi di saat kita melakukan itu, Tuhan mengajar kita bahwa kita tidak boleh bersungut-sungut. Kita harus mempunyai hati yang penuh kasih. Artinya, eh, apa yang kita lakukan harus kita lakukan untuk seseorang di mana kita
harus sama seperti kita melakukan untuk diri kita sendiri. Saya ingat itu dalam Matius berapa ya? 7 ayat 5 atau Matius 5 ayat 7 ya. Saya belajar dengan Pak Dwi, apapun yang kamu perbuat eh, untuk orang lain, perbuatlah untuk dirimu sendiri. Jadi kalau kita ingin orang lain melakukan yang orang lain ingin kita lakukan untuk diri kita, maka kita pun harus melakukan untuk orang lain. Jadi artinya tidak sepihak ya. Kadang kita tidak bisa berharap penuh orang lain melakukan sama seperti kita harus melakukan untuk orang lain kita lakukan ke diri kita ya. Artinya gini, seperti eh, saya mengasihi kamu, tapi dia tidak mengasihi kita. Kadang eh, dia menyakiti kita. Dia eh, tanpa kita, tanpa dia sadari, dia sudah mencela kita, atau dia sudah mengatakan sesuatu yang menyakiti hati kita. Di situ kita akan belajar, ya, karena tadi ya, eh, kita tidak selalu kokoh, tapi kita mungkin bisa marah, kita mungkin bisa sakit hati. Nah, pada saat seperti itu kita harus ingat Tuhan. Tuhan kuatkan saya. Tuhan yang menyakiti saya tidak boleh membalasnya. Tuhan orang yang mengecewakan saya tidak boleh mengecewakan mereka. Nah, inilah dasar kita untuk kita boleh melayani Tuhan. Kekuatan kita untuk kita boleh sungguh-sungguh bagaimana kita melayani Tuhan, yaitu mari kita berbuat apa yang menjadi keinginan kita, kita berbuat untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kemudian dasar Alkitab yang kedua adalah dari Efesus 6 ayat 7, layanilah dengan sukacita, seolah-olah kamu melayani Tuhan dan bukan manusia. Eh, ada satu hal yang harus kita perhatikan dengan khusus, yaitu layani Tuhan dengan sukacita. Artinya melayani Tuhan dengan senang. Jadi saya ambil contoh, kalau kita mempunyai seseorang yang kita kasihi, ya, mau mau apapun orang itu minta, kita itu langsung memberi dengan senang. Kita langsung mengusahakan, oh dia ingin ini, aku ingin memberikan. Kenapa? Karena eh, kita mengasihi dia. Jadi kita memberikannya dengan sukacita, dengan senang hati. Nah sama, Tuhan dalam Efesus 6 ayat 7 ini, layani dengan sukacita. Jadi mari kita bisa melayani Tuhan dengan penuh sukacita, dengan penuh senang hati, dengan penuh gembira. Eh, Mungkin di sini yang ikut semuanya adalah panitia, retreat, ataupun tidak. Tetap semua kita punya punya apa ya? Punya tanggung jawab untuk melayani. Setiap kita menjadi panitia ataupun tidak menjadi panitia, punya tanggung jawab melayani. Artinya begini, kenapa kita menyadari kita punya tanggung jawab melayani? Eh, yang panitia retreat memang diberikan tanggung jawab yang lebih banyak. Artinya memang untuk terselenggaranya acara itu harus ada ketua retreat, wakilnya, kemudian harus ada pembicara, ada si acara,
ada seksi-seksi yang lain supaya acara itu bisa terselenggara dengan baik ya, supaya acara itu bisa terlaksana dengan baik. Nah, eh, kalau kita tidak terlibat dalam kepanitiaan, kita juga punya tanggung jawab. Kenapa? Karena sebagai jemaat GKMI, pengharapan ya, eh, tanggung jawab kita melayani apa? Seperti sekarang ini, kita ikut dalam persekutuan doa, itu sudah menurut saya itu sudah termasuk kita melayani. Kenapa? Karena kita memberikan waktu kita, kita memberikan eh, tenaga kita, kita memberikan segenap hati kita untuk kita mau berdoa bersama, untuk kita mau datang kepada Tuhan, untuk kita mau dekat dengan Tuhan. Artinya itu kita mau melayani Tuhan. Karena bentuk pelayanan itu tidak hanya mungkin kita tampil, tidak hanya mungkin kita memberikan renungan, tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita berdoa untuk orang lain, kita berdoa untuk pekerjaan Tuhan, itu satu bentuk pelayanan. Karena kita ikut serta dalam memberikan waktu kita untuk Tuhan. Nah, mari kita melayani dengan penuh sukacita, dengan senang hati. Kemudian eh, ada teladan Alkitab yang mendasari dari renungan ini, melayani dengan sepenuh hati, adalah kita melihat kepada Tuhan Yesus. Ya, Kristus sebagai pelayan yang sejati. Kita mau lihat dari kitab Markus pasal 10 ayat 45 atau Matius pasal 20 ayat 26 sampai 28. Untuk Markus pasal 10 ayat 45, firman Tuhan berbunyi, "Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Anak manusia di sini adalah Tuhan Yesus. Tuhan sendiri datang ke dunia dalam diri Tuhan Yesus. Tuhan datang bukan untuk dilayani. Saya juga eh, belum menemukan atau mungkin saya kurang tahu bahwa Tuhan di ayat Alkitab, Tuhan datang minta dilayani. Tidak, mungkin tidak ada ya, karena setiap tindakan yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan melayani kita, yaitu mengajar kita, kemudian menyembuhkan orang yang sakit, kemudian mengingatkan para muridnya yang tidak percaya untuk lebih percaya. Kemudian banyak sekali Tuhan membuat mujizat-mujizat yang menyatakan ini teladan yang harus kita teladani. Ini pribadi yang harus kita contoh. Jadi Tuhan sendiri sudah memberikan teladan untuk melayani. Tuhan tidak minta dilayani. Jadi pada saat sekarang ini kita sebagai kesatuan dari tubuh Kristus, jadi kita eh, para jemaat, ya sepengetahuan saya, jemaat-jemaat kalau kita datang beribadah ataupun dalam satu persekutuan, itu kita adalah satu tubuh Kristus. Jadi satu tubuh Kristus itu
kita berbeda karakter, kita berbeda sifat, berbeda mungkin tujuan, tapi satu sama lain itu saling melengkapi. Mungkin saya tidak bisa di tim media, saya nggak ngerti. Di situ ada Diaken Senja, ada Adriel. Saya tidak bisa, eh, apalagi ya, mungkin hal-hal yang lain. Tapi ada teman-teman yang bisa, ada yang lain yang bisa. Jadi itulah yang disebut bahwa eh, karakter atau talenta yang Tuhan berikan berbeda-beda. Tapi kalau kita dalam satu kesatuan, dalam satu tubuh Kristus, jadi kita di situ saling melengkapi, saling membangun. Sama seperti nanti kegiatan retreat yang akan kita jalankan, akan kita laksanakan, ada bagian-bagian tertentu yang kita bisa kerjakan, orang lain bisa kerjakan, saya bisa kerjakan. Kebetulan saya diberikan untuk tim doa. Jadi eh, dengan sungguh-sungguh saya mau berdoa, dengan sungguh-sungguh saya rindu bahwa semua panitia, semua jemaat akan mendapat berkat Tuhan yang luar biasa di acara retreat. Jadi, mari kita siap melayani, siap memberikan yang terbaik untuk Tuhan, karena Tuhan sendiri sudah mau melayani kita. Terlebih yang sangat istimewa adalah Tuhan sudah menyediakan nyawanya bagi kita. Tuhan sudah memberikan sesuatu yang adalah itu haknya, hak Tuhan untuk hidup, hak Tuhan Yesus untuk hidup. Dia berhak hidup, dia berhak untuk semuanya, tapi dia melepaskan hak-haknya. Dia melepaskan apa yang menjadi kebutuhannya, menjadi haknya, nyawanya. Itu sesuatu yang luar biasa. Apakah kita bisa seperti Tuhan? Kita memberikan nyawa kita, memberikan hidup kita sepenuhnya. Tapi saya percaya kita mau belajar, kita mau sungguh-sungguh setiap hari, kita mau mengikut Tuhan, kita mau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi mari kita tekadkan hati kita, mari kita lebih naik lagi, lebih sungguh-sungguh lagi untuk kita mau melayani Tuhan, untuk kita mau sedikit demi sedikit melepaskan hak kita, melepaskan apa yang menjadi keinginan-keinginan kita, kita ubah untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan, untuk memberi yang lebih banyak lagi untuk Tuhan. Dan mungkin itu sesuatu yang sukar ya, sesuatu yang sukar. Tapi eh, tiap hari kita mau mencoba, tiap hari kita harus dekat, tiap hari kita harus ikut Tuhan. Kalau tidak ikut Tuhan setiap hari, tidak mau menyediakan waktu setiap hari, berarti kita tidak sungguh-sungguh. Jadi, mari kita bersama-sama lebih sungguh lagi menyediakan hati kita untuk melayani Tuhan. Terlebih ada satu pekerjaan Tuhan yang akan membangun iman kita, yang akan memulihkan keluarga kita nanti di acara retreat. Biarlah Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan memberkati kita. Eh, saya rasa
Cukup ini saja yang menjadi renungan kita pagi hari, dan tugas kita adalah melayani dengan sepenuh hati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan waktunya kepada Diaken Julie atau Ibu Bu Rita. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Ibu Endah yang sudah kita dan memberi semangat kita di dalam pemberitaan firman pada pagi ini. Ya, saya serahkan pada Bu. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami saat ini bersatu hati bersama dengan panitia retret dan seluruh jemaat-Mu. Kami menaikkan doa-doa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa untuk pengkhotbah, untuk pembicara, untuk seluruh panitia, untuk pemimpin pujian dan pemain musik. Kiranya Tuhan yang melindungi mereka, dijauhkan dari segala yang buruk, dijauhkan dari virus dan penyakit, dijauhkan dari orang-orang yang jahat, dijauhkan dari mara bahaya dan kecelakaan, dijauhkan dari kuasa-kuasa iblis yang ingin mengganggu dan menggagalkan pelayanan mereka. Kiranya perlindungan Tuhan sempurna buat mereka ya Tuhan. Kami tidak henti-hentinya berdoa untuk Bapak Jarot, untuk Ibu Krisna Dewi, untuk Kak Yudi, Pendeta IDSS, dan Evangelis Yonatan. Kiranya mereka menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna di dalam setiap persiapan yang dilakukan sesuai dengan tema-tema yang diberikan oleh panitia. Kiranya kasih karunia Tuhan memperlengkapi hamba-hambamu ini ya Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh panitia retret. Seperti firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kiranya seluruh panitia retret sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Melayani dengan hati yang mengasihi Tuhan. Melayani dengan kerelaan hati, dengan tulus hati, dengan kerendahan hati, dengan penuh sukacita, dengan segenap hati melakukannya seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kiranya seluruh panitia retret juga dapat berkomunikasi dengan baik. Mereka boleh saling mendukung, saling melengkapi dengan talenta yang Tuhan percayakan buat mereka semua. Di hari H, mereka boleh melayani dengan sangat baik ya Tuhan, sehingga Tuhan tersenyum melihat pelayanan mereka. Dan kami menyerahkan Tuhan untuk segala persiapan yang sudah dilakukan. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi dan menyempurnakan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pemimpin pujian dan pemain musik. Kiranya Tuhan juga memberkati, menuntun dan menyertai mereka di dalam setiap persiapan yang mereka lakukan. Untuk lagu-lagu yang sudah dipersiapkan, kiranya Tuhan memberkati antara pemimpin pujian dan pemain musik. Mereka boleh kompak dan mereka dipakai Tuhan untuk membawa seluruh jemaat-Mu masuk di dalam hadirat Tuhan, menyembah dan memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan yang menjawab doa-doa kami di hari H nanti, seluruh pelayan retret berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang menguduskan. Mereka semua dipakai Tuhan untuk menjadi berkat buat seluruh peserta retret. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, kiranya hanya kehendak Tuhan yang terjadi di dalam doa-doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih untuk Bu Endah yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini yang sudah memberkati dan memberi semangat buat kita ya. Juga untuk Bu Rita yang sudah memimpin kita dalam doa syafaat untuk retret yang pertama ya.
Eh, saya minta maaf juga tadi sempat keluar ya, error ini sinyalnya. Ya mudah-mudahan bisa lancar kembali ya. Sebelum kita menaikkan doa-doa syafaat kita selanjutnya, ya maaf sorry, ini sinyalnya kurang bagus di tempat saya. Iya. Mari kita nyanyikan pujian ini. Kalau nanti sampai error lagi saya serahkan kepada Bu Hana dan Bu Intiati ya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur jika pagi ini Tuhan kami dapat sama-sama berdoa kepadamu. Kami mau satukan hati ya Tuhan. Kami mau berdoa untuk 127 peserta keluarga yang telah terdaftar. Tuhan, sediakan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tuhan, jadikan kami seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh Sang Penjunan sesuai dengan kehendak-Mu. Sehingga kami semua Tuhan dapat mengikuti retreat keluarga tanggal 12-13 Juli nanti. Juga berikan kami kesehatan, sehingga kami mengikutinya dengan tubuh yang sehat, dengan hati yang penuh sukacita. Bapa di surga, kami juga mohon penyertaan-Mu, supaya kami semua Tuhan boleh sampai di tempat retreat Villa Bukit Pinus dengan selamat, tanpa kurang satu apapun. Tuhan menyertai semua peserta, baik yang berangkat dengan mobil pribadi maupun yang dengan bus. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai setiap kami, supaya kami semua boleh sampai di tempat dengan selamat. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk Villa Bukit Pinus yang akan kami gunakan. Tuhan, Engkau lingkupi Villa Bukit Pinus dengan kuasa-Mu. Tuhan, lindungi dari semua kuasa gelap, sehingga tidak ada kuasa gelap yang akan mengganggu. Tuhan, beri keamanan, dijauhkan dari orang-orang yang bermaksud jahat, sehingga retreat boleh berjalan dengan aman sampai dengan selesainya. Kami juga memohon Tuhan berikan cuaca yang baik, yang cerah, sehingga semua acara ya Tuhan, baik indoor maupun outdoor, bahkan juga untuk api unggun dapat berjalan dengan baik dan lancar, tanpa ada gangguan cuaca. Engkau tolong Tuhan, jika pun ada gangguan, Tuhan juga akan menolong semua panitia pun
dapat mengantisipasi dengan baik. Kami percaya Tuhan akan menyertai sehingga semua acara Tuhan boleh berjalan dengan baik. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk tim konsumsi, untuk Ibu Rini, Ibu Ratmi, Ibu Ati, untuk dapat mengatur konsumsi dengan baik. Apa yang telah dipersiapkan, Tuhan berkati. Juga yang dari Villa Bukit Pinus, apa yang akan disediakan, Tuhan sucikan dari segala virus maupun bakteri yang akan mengganggu kesehatan. Sehingga semua makanan itu Tuhan boleh berguna bagi kesehatan para peserta. Dan semuanya Tuhan akan tercukupi. Bapa di surga, kami juga berterima kasih untuk semua berkat dan anugerah-Mu. Kiranya selitit keluarga ini semakin menyatukan keluarga-keluarga di GKMI Pengharapan. Semakin memulihkan kami semua. Kami semakin membaik. Kami percaya Tuhan Kau akan menyertai baik peserta, panitia, pembicara, semuanya Tuhan. Karena kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Tuhan, sekali lagi kami datang di hadapan-Mu pada pagi hari ini, hendak mengucap syukur dan berterima kasih ya Tuhan untuk Tuhan telah memberikan kami dalam pelayanan retret ini ya Tuhan. Kami bersyukur untuk tim doa ya Tuhan. Terima kasih, kami selalu mendoakan untuk retret ini Tuhan setiap minggu walaupun atau setiap hari ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, tim perlengkapan yang dipimpin oleh Senja, oleh Jessica, Adriel dalam acara retret ini ya Tuhan. Biarlah mereka kompak ya Tuhan, sehati sepikir ya Tuhan, untuk melayani dalam seksi perlengkapan ya Tuhan. Biarlah segala apapun ya Tuhan yang kami perlukan, tanpa terlewat satu apapun ya Tuhan, sehingga yang sudah direncanakan, yang sudah dipikirkan ya Tuhan, sehingga perlengkapan yang kami perlukan dalam retret ini ya Tuhan, dapat berjalan sesuai dengan apa yang telah kami sepakati ya Bapa. Berkati ya Tuhan semua yang telah disiapkan ya Tuhan, tanpa ada kekurangan satu apapun juga ya Bapa. Sehingga semua retret ini berjalan dengan baik dan berfungsi dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa untuk tim media dalam sarana prasarana dapat tersedia dengan lengkap, baik itu jaringan internet maupun apapun yang ada di sana ya Tuhan, semuanya berfungsi dengan baik ya Bapa. Sehingga acara retret ini ya Tuhan dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan sampai akhirnya ya Bapa. Sehingga kami dapat mengikuti retret ini dengan penuh sukacita tanpa kekurangan satu apapun juga. Misal pun ada kekurangan ya Tuhan, tapi kami kompak ya Tuhan untuk melakukan yang terbaik dalam acara retret ini ya Bapak. Begitu juga berkati setiap kami ya Tuhan, baik panitia maupun peserta yang mengikutinya ya Bapak, mendapatkan berkat dalam acara retret ini. Semua firman Tuhan yang kami dengar, baik itu di umum maupun pasutri, single parent, komisi anak, dan semuanya ya Tuhan. Kami mendengarkan firman Tuhan, kami mendapatkan berkat, baik itu berkat jasmani dengan penuh sukacita, kami berkumpul bersama dengan teman seiman kami ya Tuhan, kami menikmati kebahagiaan bersama ya Bapa, serta juga kami pulang dengan penuh sukacita, dengan firman-firman yang kami dapat, dengan sesuatu yang kami belum pernah dengar ya Tuhan, sehingga itu mengubah hidup kami, pasangan suami istri menjadi lebih baik, anak youth juga mendapatkan yang terbaik, single parent maupun sekolah minggu.
ada sesuatu yang kami bawa pulang ya Tuhan, yang akan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga kami pulang itu di dalam hidup kami ada damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk waktu pagi hari ini kami bersama-sama dengan jemaat kami dalam persekutuan ini ya Tuhan. Kami berdoa bersama untuk kelancaran ya Tuhan jalannya retret nanti. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bu Hana dan Ibu Indriati yang sudah memimpin kita di dalam doa-doa kita. Maaf saya tidak membuka kamera ya, karena ini koneksi saya kurang ada ini ya, kurang bagus ya, ada kendala nih sepertinya. Ya, ada 21 pokok doa yang akan kita naikkan, nanti kita akan berdoa bersama-sama, sebelumnya kita akan menaikkan satu pujian kembali, ingat akan nama Yesus. Pagi hari ini, hamba mau berdoa untuk seluruh jemaat pengharapan dimanapun kami berada, apapun yang kami pikirkan, katakan, dan lakukan, semuanya menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah Tuhan di dalam berkat Tuhan melimpah-limpahkan berkat terbaik. Bahkan apa yang tidak kami harapkan, kami pikirkan, itu semua diberikan bagi kami oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam namamu, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita pujikan Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa,